Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan di video kali ini kita akan ngebahas mengenai soal SKB CPNS untuk formasi keguruan atau tenaga pendidik ya, untuk calon-calon guru nih. Nah, sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan info menarik mengenai CPNS atau apapun yang akan saya share, dan sebagai semangat untuk saya untuk membuat karya-karya yang jauh lebih baik lagi. Oke, kita langsung saja, ini sebagai gambarannya soal-soalnya yang mungkin akan keluar. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu disebut A. Silabus, B. RPP, C. Kurikulum, D. Standar isi, E. Standar Nasional Pendidikan. Nah, untuk jawabannya ini adalah kurikulum ya. Jadi seperangkat rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu ini disebut kurikulum. Oke, lanjut. Sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia adalah A. Kurikulum berbasis kompetensi, B. Kurikulum berkesinambungan, C. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, D. Kurikulum 1999, E. Kurikulum 2004. Nah, ini yang lagi dilaksanakan, disusun, ini adalah KTSP ya. Disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, itu adalah KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kalau guyonannya guru saya dulu, KTSP ini kurikulum tak siap pakai gitu. Waktu awal-awal diterapkan gitu ya, lucu-lucuannya orang-orang gitu. Lanjut. Kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan atau SKL, B. Standar batas minimum kelulusan, C. Ambang batas minimum lulus, D. Nilai ketuntasan minimal, E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jawabannya adalah E ya, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Lanjut. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru adalah sebagai berikut kecuali A. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, B. Merencanakan dan mengembangkan kurikulum, C. Mengenal latar belakang peserta didik untuk menunjang proses KBM, D. Melaksanakan pembelajaran yang efektif, E. Menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Ini adalah kecuali, maka nih, mengenal latar belakang peserta didik untuk menunjang proses KBM ini bukan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Meskipun kadang-kadang kita perlu melakukan ini, tapi kalau ini tidak termasuk standar kualifikasi ya. Lanjut. Standar kompetensi pedagogik sesuai dengan A. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, B. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007, C. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007, D. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2007, E. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2007. Dan jawabannya adalah A ya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Lanjut. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 mengatur tentang A. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, B. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus, C. Spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan, D. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, E. Standar isi. Jawabannya adalah B ya, Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus. Ini untuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008. Lanjut. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003, B. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2003, C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003, E. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003. Jawabannya adalah C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.
Lanjut. Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dosen sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut kecuali A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Mampu mengenal karakteristik setiap mahasiswa di perguruan tinggi. D. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Jawabannya adalah C ya, mampu mengenal karakteristik setiap mahasiswa di perguruan tinggi. Lanjut. Sistem penjaminan mutu pendidikan diatur dalam A. Permendiknas RI nomor 63 tahun 2009, B. Permendiknas nomor 69 tahun 2009, C. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008, D. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010, E. Permendiknas RI nomor 24 tahun 2008. Nah, sistem penjaminan mutu pendidikan ini diatur dalam Permendiknas RI nomor 63 tahun 2009. Lanjut. Permendiknas RI nomor 26 tahun 2008 membahas dan mengatur tentang standar pembiayaan, standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah, standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah, standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah, standar sarana dan prasarana sekolah. Ini ABC-nya belum saya tuliskan ya, sorry ya. Ini jawabannya adalah C ya, standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah. Itu isi dari Permendiknas RI nomor 26 tahun 2008. Nah, ini teman-teman juga perlu ya pengetahuan tentang peraturan-peraturan atau undang-undang yang terkait dengan misalkan guru sekolah ya, tentang gurunya, tentang manajemen sekolahnya, itu standar apanya gitu, peraturan-peraturan yang terkait dengan ya instansinya atau formasinya itu perlu dipelajari juga. Jadi Permendiknas nomor 12 tahun 2009 tentang A. Kriteria dan perangkat akreditasi SDMI, B. Kriteria dan perangkat akreditasi SMP MTS, C. Kriteria dan perangkat akreditasi SMA MA, D. Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, E. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen. Jawabannya adalah B ya, kriteria dan perangkat akreditasi SMP MTS. Itu adalah isi dari Permendiknas nomor 12 tahun 2009. Lanjut, Permenpan dan Reformasi Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 mengatur tentang A. Sistem penjaminan mutu pendidikan, B. Jabatan fungsi guru dan angka kreditnya, C. Jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, D. Petunjuk teknis pelaksanakan dana alokasi khusus atau DAK bidang pendidikan, E. Pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Jawabannya adalah B ya, jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Itu isi dari atau aturan yang ada di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Lanjut. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk melihat pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran meliputi hal berikut, kecuali A. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik. B. Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. C. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat Dewan Pendidik. D. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus UN. E. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian awal semester. Dan jawabannya adalah E ya. Ini kecuali menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian awal semester. Oke, lanjut. Perhatikan beberapa kompetensi dasar berikut ini. Kompetensi dasar sikap, melakukan kerjasama dalam percobaan. KD pengetahuan, menjelaskan sifat bahan konduktor listrik yang baik. KD keterampilan, melakukan penyelidikan sifat bahan konduktor listrik yang baik. Oke, kita lihat
soalnya berikut adalah teknik penilaian yang sesuai dengan 3 kompetensi dasar di atas secara berurutan. Oke, ini observasi, tes tertulis. Berarti biasanya kalau gini-gini, tes tertulis jelas bukan. Berarti yang pertama ini observasi nih. Oke, kerjasama dalam percobaan, oke, observasi. Pengetahuan menjelaskan sifat, tes tertulis bisa. Kita tes tertulis nih. Baru apa nih? Penyelidikan ini kinerja nih. Jadi jawabannya adalah observasi, tes tertulis, tes kinerja. Observasi, tes tertulis, tes kinerja. Nah, ini jawabannya adalah A. Lanjut. Perhatikan kompetensi dasar berikut. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya melalui percobaan. Indikator pencapaian kompetensi aspek keterampilan yang sesuai dengan kompetensi dasar di atas adalah A. Menjelaskan desain percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dibiaskan pada medium yang berbeda. B. Memberikan contoh alat dan bahan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dibiaskan pada medium yang berbeda. C. Menjabarkan prosedur percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dibiaskan pada medium yang berbeda. D. Mendeskripsikan desain percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dibiaskan pada medium yang berbeda. E. Melaksanakan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya yang dibiaskan pada medium yang berbeda. Jawabannya adalah melaksanakan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya yang dibiaskan pada medium yang berbeda, atau jawabannya ini adalah E. Lanjut. Pasal yang menyebutkan mengenai sertifikasi pendidik harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi adalah A. UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 41 ayat 1. B. UU Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2003 pasal 41 ayat 2. C. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 43 ayat 1. D. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 43 ayat 2. E. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2003 pasal 14 ayat 1. Oke, jawabannya adalah D ya, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 43 ayat 2. Oke, gitu ya teman-teman. Segitu dulu, nggak usah banyak-banyak, nanti berapa jam nanti kalau saya soalnya banyak dan saya nanti nggak punya bahan-bahan lagi ya untuk video selanjutnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah lolos tes SKB. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, lulus terus sampai dapat NIP. Oke, saya Fajar Rahman Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.